Saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Izinkan saya mengulangi pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin. Stop the war. I repeat, stop the war. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Kali ini bersama dengan saya Reinhard Sirait, kita mulai iNewsroom selengkapnya. Rumah semi permanen di kawasan padat penduduk ini ludes di dalam si jago merah, diduga api berasal karena arus pendek listrik. Warga sekitar mengatakan api menyala sekitar pukul 11 siang dari ruangan tengah rumah korban dan terus menjalar hingga rumah tersebut ludes terbakar. Dari ruang tengah rumah. Berapa rumah yang terbakar? Ada satu rumah. Rumah siapa, Bang? Atas nama Bapak Arifin Sam. Ada korban jiwa, Bang? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah yang telah berusia lanjut berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api melalui pintu belakang rumah. Karena panik, tak satupun barang-barang milik korban yang sempat diselamatkan. Listrik itu namanya listrik, ya kan? Iya. Dia berbahasa api dia di situ. Itulah makanya listrik itu membahayakan kita. Ada terdengar suara ledakan tadi, letupan gitu? Ada. Letup dia itu karena ada kedengaran. Tapi orang itu yang dengar saya kenal. 4 unit mobil pemadam kebakaran pun datang ke lokasi. Setelah setengah jam berjibaku, akhirnya api mampu dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kapal motor Mutiara Timur 1 terbakar di Selat Bali. Para penumpang dievakuasi oleh TNI Angkatan Laut. Ya, inilah video amatir terbakarnya kapal motor Mutiara Timur 1 di Selat Bali. Seperti Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. TNI Angkatan Laut menggunakan KAL Kadet 06 kemudian berusaha untuk menyelamatkan penumpang. Sejumlah warga juga ikut membantu mengevakuasi penumpang KM Mutiara Timur 1. Dan sampai dengan saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan kebakaran dari KM Mutiara 1 ini. Inilah gambar yang Anda saksikan, kebakaran di KM Mutiara Timur 1, di mana penumpang ini dievakuasi oleh TNI Angkatan Laut, dibantu oleh TNI Angkatan Laut dengan menggunakan KAL Kadet 06 dan berusaha untuk menyelamatkan penumpang. TNI Angkatan Laut juga dibantu oleh warga melakukan evakuasi terhadap para penumpang dari KM Mutiara 1. Dan ini terjadi di Selat Bali, di mana kita tahu kami ralat ini terjadi di Selat Lombok. Dan sampai dengan berita ini kami sampaikan kepada Anda, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran KM Mutiara Timur 1. Jadi kita masih menunggu apa penyebab pasti dari terbakarnya KM Mutiara Timur 1. Kita akan terus perbarui kepada Anda informasinya.
Kita ke informasi berikutnya. Tim penyidik dari Polda Metro Jaya mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melanjutkan penyelidikan terkait kasus sekeluarga tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Penyelidikan dilakukan untuk membandingkan temuan di TKP dengan kondisi keempat jenazah. Tim penyidik Polda Metro Jaya mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna menggabungkan temuan di TKP dengan kondisi keempat jenazah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan, hingga saat ini kepolisian masih mendalami terkait sebab dan motif kematian tersebut. Sebelumnya, tim penyidik sudah mengantongi beberapa temuan, salah satunya terkait mobil atas nama Budianto Gunawan yang telah dijual yang bersangkutan ke showroom di sekitar TKP. Tim penyidik juga akan menggelar olah TKP ulang Rabu sore bersama tim ahli terkait penyebab kematian misterius sekeluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Dan hari ini ya, kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di kamar mayat ini. Ya. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara. Untuk informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan rekan Aya Nufus di TKP rumah satu keluarga yang ditemukan tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Aya, apa informasi terbaru dari olah TKP karena ada olah TKP lanjutan dan juga tim Puslapfor yang tiba? Ya, selamat sore Reinhardt dan pemirsa. Ini proses olah TKP lanjutan yang dilakukan oleh penyidik gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Barat ini sedang berlangsung saat ini, yang mana tim penyidik tiba di lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang mana penyidikan ini atau olah TKP ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Hengki Haryadi yang hadir sekitar 3 menit yang lalu di TKP. Yang mana alasan dari adanya olah TKP lanjutan ini begitu Reinhardt dan juga pemirsa, yaitu salah satunya hendak menyinkronkan begitu temuan di lokasi dengan pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan sejumlah saksi fakta dan juga pendapat ahli, yang mana olah TKP ini juga menghadirkan sejumlah para ahli dan juga tim penyidik dari RSCM dan juga RS Polri. Yang mana tadi kami lihat telah hadir juga tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian juga Polres Jakarta Barat, dan juga tadi ada tim penyidik dari Puslapfor dan juga dari RSCM dan juga RS Polri. Sementara itu, tadi kami sempat melihat ada sejumlah barang bukti yang dibawa ke TKP oleh para penyidik. Tadi kami melihat ada sejumlah box kontainer kecil begitu, yang mana juga tadi berisikan sejumlah buku-buku yang kami belum dapat memastikan apa isi dari buku-buku tersebut dan juga apa barang-barang lainnya yang dibawa ke dalam oleh para penyidik begitu. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan ini terkait dengan motif, sementara ini Kombes Endra Julpan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan dan juga memastikan bahwa kelaparan bukan menjadi penyebab dari kematian satu keluarga yang mati secara misterius pada 10 November 2022 lalu. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Reinhardt, kembali ke studio. Baik, Aya, satu lagi, apakah ada barang-barang yang kemudian diamankan kembali dari TKP lanjutan ini, dan persisnya apa yang ingin digali kembali oleh tim kepolisian dan juga dari Puslapfor? Yang dibawa ke dalam atau ke tempat kejadian perkara oleh para penyidik, yaitu berupa box-box dan juga buku-buku. Namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ada barang yang dibawa keluar dari dalam rumah begitu, karena saat ini para penyidik masih melakukan olah TKP begitu. Ini saat ini masih berlangsung begitu olah TKP di dalam rumah. Dan terkait dengan motif begitu, ini masih dalam penyelidikan pihak penyidik begitu. Namun alasan tadi sempat saya sampaikan juga
ada alasan dari dilakukan oleh TKP lanjutan ini, yang mana pihak penyidik ini ingin menyinkronkan kembali begitu temuan yang ada di lokasi yang waktu itu sempat dilakukan oleh TKP-nya sebelumnya dengan pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan sejumlah saksi fakta begitu dan juga pendapat ahli yang mana ini penyidik juga menghadirkan sejumlah ahli-ahli dalam proses penyidikan ini. Begitu Reinhardt. Baik, terima kasih Aya Nufus melaporkan dari kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kita ke informasi berikutnya. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat terpaksa tanpa kehadiran guru. Hal ini dikeluhkan oleh para siswa lantaran proses belajar tidak maksimal. Tampak sejumlah wali murid memimpin barisan para siswa Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat sebelum masuk ke kelas masing-masing. Hal ini terjadi lantaran kerap kali tak ada guru yang memimpin proses belajar mengajar akibat polemik relokasi sekolah. Tak adanya sosok guru membuat materi pelajaran tak bisa disampaikan secara maksimal, khususnya bagi para siswa kelas 6 yang seharusnya mendapat materi pelajaran tambahan. Meminta maaf dan hari Senin kemarin katanya kita suruh udah bisa belajar seperti biasa di sini dan Bapak Ibu guru juga akan datang mengajar, tapi faktanya tidak ada. Faktanya anak-anak tetap relawan dan orang tua yang belajarnya tanpa guru dan belajarnya kurang maksimal karena tidak ada bimbingan dari guru. Nah, kan selama tidak ada guru tapi tetap ke sekolah. Tetap ke sekolah, belajar seperti biasa, hanya pulang yang lebih cepat. Para siswa pun berharap agar sekolah mereka tak digusur untuk lahan pembangunan Masjid Agung Kota Depok. Pasalnya mereka sudah merasa nyaman bersekolah di sekolah ini. Alokasi anggaran pengadaan jalur sepeda ditiadakan di tahun 2023. Sebelumnya anggaran sebesar 38 miliar rupiah yang masuk di era APBD 2023 DKI di masa Gubernur Anies Baswedan dimaksudkan untuk memenuhi target 535,68 km jalur sepeda. Perluasan jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta sepertinya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Setelah alokasi anggaran sebesar 38 miliar rupiah untuk pengadaan jalur baru ditiadakan atau dinolkan untuk tahun 2023 mendatang. Anggaran jalur sepeda yang masuk dalam RAPBD DKI 2023 di masa Gubernur Anies Baswedan dihapuskan dengan alasan Dinas Perhubungan DKI akan fokus pada evaluasi jalur sepeda yang sudah ada dan membatalkan perluasan jalur sepeda hingga 535,68 km. Penghapusan anggaran jalur sepeda sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena hilangnya anggaran jalur sepeda justru akan berpengaruh pada perawatan jalur sepeda karena tidak adanya anggaran. Saya pikir pemerintah Provinsi DKI tidak kekurangan anggaran sebenarnya untuk mengalokasikan, tidak usah dinolkan menurut saya. Mungkin setengah dari situ bisa dipakai untuk melanjutkan program yang sudah ada. Ada jalur-jalur sepeda yang belum terproteksi, yang ini sangat berbahaya sebenarnya untuk pengendara sepeda. Saya pikir kalau ini dipakai untuk memproteksi jalur sepeda yang sudah ada, dimaksimalkan yang sudah ada, saya pikir ini akan lebih baik. Hilangnya anggaran ini sangat disayangkan karena solusi mengatasi kemacetan dengan bersepeda sudah berjalan baik di DKI Jakarta. Ratusan mahasiswa IPB menjadi korban penipuan pinjaman online alias pinjol. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetap di iNews.